Nah, kalau mati kan kalau nggak kita nggak teriak, untung kita teriak kan. Mau kasih mati pokoknya si jenderal ini sama si MUI yang tanggung jawab, udah pokoknya, ya kan. Nah, pokoknya si jenderal sama si MUI yang tanggung jawab, gitu ceritanya. Tuh lihat ya, tanggal 1 September didatengin katanya nggak dipukulin. Nah, gara-gara si N26 ini teriak, jenderal polisi yang melakukannya loh, bukan di belakangnya lagi. Dia yang melakukannya jenderal polisi ini yang lumurin muka pakai tai. Mukanya MKC dilumurin pakai tai sama si jenderal ini. Ya. Baru tanggal 17 September yang ngaku udah polisinya. Dia niaya sesama tahanan MKC tidak dirawat di klinik, ya. Tidak loh, tidak dirawat di klinik loh. Alasannya karena luka ringan, nggak apa-apa. Ya luka ringan, sudah 14 hari. Sudah luka hari mau dirawat di klinik. Dirawat di klinik pertama lagi ampun-ampun udah mau mati. Ya, orang dipukulin 2 jam, ditendangin, ya, dilumurin pakai tai. Udah bangun, udah pingsan, dibangunin, dihajar lagi. 14 hari kemudian baru dibuka. Ya itu kalau saya nggak kemarin nggak kirim ke teman-teman YouTubers kemarin supaya 10 viralkan juga nggak ada yang viralkan, ya kan. Cuman ya kan saya kan malam-malam karena pagi-pagi kan saya ada kerjaan banyak kan. Saya suruh minta tolong Pavel dan teman-teman dulu naik dulu sana. Nanti malam saya kasih gongnya, kasih clue-nya, ya kan. Terus hari besoknya saya kasih tahu ini jenderal ini yang backingin sama yang lakukan jenderal polisi yang lakukan. Tapi kan ini kan bohong katanya, cuman luka ringan saja tidak perlu dirawat di klinik. Wah, gundul mupeng tidak perlu dirawat di klinik. Sudah 2 minggu dia udah kejang-kejang itu, ya bagus nggak mati, ya kan. Untung kita teriak, nggak teriak dikasih mati siapa yang mau cerita, katanya nanti bilangnya sakit, ya kan. Kalau mati kan kalau kita nggak teriak, untung kita teriak kan. Mau kasih mati pokoknya si jenderal ini sama si MUI yang tanggung jawab, udah pokoknya, ya kan. Pokoknya si jenderal sama si MUI yang tanggung jawab, gitu ceritanya. Ya, ini biar Pak Tambunan dulu nih. Silakan Pak Tambunan. Baik, salam Bapak Paul. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat rekan-rekan yang hadir di live Zoom maupun live YouTube. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal lah. Yang pertama, ini kan sudah kepalang basah. Pak KC itu udah jangan takut. Dia harus berani bicara apa adanya, apa yang dialami. Jangan takut ancaman. Kalau mati Anda jadi martir. Betul. Polri akan hancur. Jangan takut. Tanggung. Ya. Udah tanggung. Pak KC jangan takut. Ancaman apapun jangan takut. Mati adalah keuntungan bagi seorang prajurit Kristus. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Biar terbongkar semua. Biar bobroknya institusi Polri itu tidak bisa lagi ditutupin. Semua yang terlibat sampai Kapolri yang tidak bertanggung jawab pun biar dicopot sekalian. Jadi jangan takut Pak KC. Ya. Jangan takut Pak KC. Bapak sudah mengalami siksaan. Ya. Mengalami siksaan. Jangan takut. Kadung basah. Sekalian maju berjuang di dalam Kristus Tuhan. Ini saran saya di dalam Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua, Pak Paul tadi ada saran, katanya bikin demo. Nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja bawa spanduk ke depan istana. Minta Presiden Jokowi ya ikut bertanggung jawab di dalam penegakan hukum. Karena terjadi ya, diduga kuat terjadi penganiayaan terhadap Pak KC. Itu aja cukup Pak, itu bisa terpublikasi di seluruh dunia. Nggak usah banyak-banyak orang. Jadi butuh volunteer yang mau berdemo dengan spanduk di depan istana dengan tulisan yang jelas yang konteksnya adalah bahwa si KC dianiaya. Kalau di Republik dikatakan dianiaya oleh tahanan, mau siapapun menganiaya. Kalau terjadi di institusi Polri, ya di kawasan Mabes Polri, itu sudah kebiadaban Pak. Tidak bisa didiamkan. Presiden Republik Indonesia harus bertindak tegas. Ya. Saya mohon kepada Presiden, perbaiki institusi Polri. Perbaiki. Karena sudah terlalu lama kita mendengar ketidakberesan ada di dalam sana.
Yang ketiga, saya mengingatkan semua kita yang ada di negara ini, seluruh bangsa, termasuk MUI, ya, bahwa kita ini sudah memiliki paradigma nasional, Pancasila. Mengapa kita tidak menegakkan nilai-nilai Pancasila di dalam segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam penegakan hukum? Apakah Anda anti Pancasila? Apakah Anda menolak Pancasila? Ini harus jelas. Jadi saya mengingatkan kepada institusi Polri, Kapolri, jika Anda seorang Pancasilais sejati, jika Anda seorang nasionalis sejati, Anda harus berani bertindak tegas, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Anda harus membereskan institusi Polri agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau Anda seorang Pancasilais dan nasionalis sejati. Saya tidak tahu. Kalau Anda bukan seorang Pancasila, saya tidak tahu. Tetapi itu bisa dibuktikan dalam kinerja institusi Polri. Kemudian yang terakhir, ini saya ingatkan juga, khususnya, ini khusus bagi mereka-mereka yang masih mengaku sebagai pengikut jalan Tuhan, yang masih berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya ingatkan Yohanes 8 ayat 44. Intinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula dan iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi barang siapa yang melakukan dusta, dia melakukan keinginan iblis. Artinya apa? Mereka-mereka adalah anak iblis. Para pendusta adalah anak iblis. Itu dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Nah, ini saya tujukan kepada kita semua, termasuk mereka-mereka yang ada di institusi Polri, yang ada di institusi pemerintah lainnya. Jika Anda seorang pengikut Kristus, jangan berdusta. Anda lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Ketika Anda sudah berjanji, tepati janji Anda kepada Tuhan Yesus. Jika tidak, silakan Anda baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Saya ulangi, silakan Anda baca Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ya, saya sebagai pengikut Kristus, saya mengingatkan agar ini tidak terjadi pada kita. Sekian saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Oke, Pak Adi Ismoyo, silakan. Mana Adi Ismoyo, silakan. Ya, Wong Kito Galo. Galo, selamat Ya. malam Bapakmu. Selamat malam. Kabar, waduh, udah lama nggak join. Iya, Tapi ini benar-benar ini bikin greget Pak Paul. iya. Luar biasa sekali ya bisa begini ya, bisa terjadi di Indonesia. Masih bisa terjadi di zaman sekarang. Iya, dan konyolnya di Mabes lagi kejadiannya kan. Nah, Waduh. konyolnya di Mabes ini, heran ini. Itu kok cemen banget loh, minta maaf ya. Dia cemen lah. Pak KC itu kan ya ada kekurangan, minta maaf ya, secara fisik ya. Terus Iya. badannya kecil dikeroyok ya kan. Itu kan nggak, aduh, melanggar semua sila-sila loh ini. Itu mesti dihukum itu. Mm-mm. Itu harus itu. Malu juga kalau Pak Kapolri itu yang punya agama yang maksudnya pengikut Kristus juga kan. Kok nggak bisa ya? Iya gimana juga ya. Aduh. Aduh Pak Pol, saya ini gemeter loh Pak Pol. Iya, Gemeternya kok bisa ya? Masih bisa terjadi di zaman sekarang gini gitu. iya. Gimana? Kayaknya bingung ya. Mana juga disorot ya kan. Sebenarnya aduh Pak Presiden mesti turun ini. Benar-benar mesti turun juga nih. Karena ini bisa bahaya Pak Paul. Bahaya bagi minoritas. Minoritas itu kan bukan hanya Kristen. Sebenarnya kan begitu Pak Paul. Iya, Memang harus terus disuarakan ini. Terus ada pergerakan juga. Memang di situ harus ada pergerakan gitu loh. Ya bukan demo kayak yang Monas-Monas itu bukan. Paling enggak ada pergerakan juga ya di Mabes ya. Sayang saya di Palembang lagi kerjaan lagi gini ya. Aduh gerem. Mestinya itu nggak sebanding juga Somat ditangkap.
ya kan? Nggak sebanding juga. Masih banyak yang lain yang Ya, pendahulu-pendahulunya. Irena Andono, Hani Christian. Yang jelas Rizik itu dulu. Itu jelas tuh ngomong kan. Bunda Maria apa dia bilang itu waktu itu. Pokoknya nggak enak banget. Kita aja yang ngomongnya nggak enak ya kan. Apalagi diomongin begitu. Wah ini bisa membahaya banget ini. Bisa. Mereka pikir kalau orang-orang Kristen cuman ya kasih maafin aja ya. Bisa juga dong kita gerak. Ya kan? Maaf saya. Kalau bergerak yang tambah ngeri, kita pintar-pintar, kita cerdas ya kan? Bangsa pilihan. Jangan sampai begitulah. Minta tolong Pak Presiden lah, ya kan? Pak Kapolri juga tuh harus sadar juga tuh. Gimana itu? Kok di Mabes bisa begitu ya? Di Mabes loh. Nggak masuk akal lah pokoknya. Aduh, saya gemeter ini Pak Paul. Ya udah Pak Paul terus suarakan Pak Paul yang sekenceng-kencengnya. Karena Pak Paul kan nggak beresiko ya. Kalau kita di Indonesia ini resikonya kan bisa begitu juga. Jadi kan rame juga. Mau belanya gimana ya kan? Kalau sampai kena kayak Pak Kaci kan. Gitu loh. Padahal suara Pak Kaci itu kan kalau saya lihat ya di YouTube itu kan dia mengcounter ya, apa ya, omongan-omongan. Iya, hanya menjawab saja. Hanya menjawab yang dia tahu, dan dia tahu dia berada di situ dulu, ya kan? Dia kan anak-anak kiai ya, terus pesantren juga. Dia tahu di situ dan dia menjawab itu bukan gitu loh. Itu bukan seperti yang difitnahkan. Kok malah ditangkap? Ya udahlah Pak Paul, yang penting Pak Paul harus terus ini lah Pak Paul, saya dukung ini. Gimana Ya, ini? viralkan dong. Pak Viralkan channelnya ya. Ikut mensiarkan live juga boleh ya. Semua teman-teman yang lain boleh semua. Boleh. Kalau Anda diberkati, kalau Anda merasa diberkati dengan video-video ini, ya silakan Anda perpuluhan kasih ke Yayasan Damaris Pancasila. Ya, dan juga jangan lupa support MKC dan support Apolinaris Darmawan. Saldo Apolinaris Darmawan hari ini 121 juta ya. Dan kita masih mau kumpulkan, kita lagi tunggu kontak dengan Pak Apolinaris, begitu sudah dapat kontak lagi, kita mau tanya beliau kebutuhan di dalam apa saja untuk sesama tahanan, dan kita mau support Apolinaris supaya menjadi berkat di tahanan ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut dulu nih.